Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Sakti Aryadilah dengan NIM 2411273. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 4. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang legislasi hukum Islam dan bagaimana kedudukan hukum Islam dalam sistem nasional. Baik, legislasi hukum Islam adalah proses pembentukan dan pengesahan norma-norma hukum Islam menjadi hukum positif yang berlaku secara resmi dalam suatu negara itu melalui peraturan perundang-undangan. Nah, legislasi hukum Islam ini bertujuan agar ketentuan hukum Islam memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara dapat serta dapat diterapkan secara teratur dalam kehidupan masyarakat dan kenegaraan. Nah, dengan adanya legislasi hukum Islam tidak hanya menjadikan pedoman keagamaan, tetapi juga dapat dijalankan melalui lembaga negara seperti pengadilan, instrumen pemerintahan. Nah, maksudnya legislasi hukum Islam ini untuk memberikan kepastian hukum yang bagi masyarakat, khususnya umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya. Nah, selain itu, legislasi juga bertujuan menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat modern. Nah, melalui legislasi, aturan-aturan Islam dirumuskan secara sistematis sehingga terciptanya keseragaman dalam menerapkannya. Nah, legislasi hukum Islam juga menjadi saran untuk mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan tujuan syariat Islam, yaitu maqasidus syariah. Nah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, akal, dan keturunan atau harta. Nah, di Indonesia, legislasi hukum Islam dapat dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Wakaf, serta kompilasi hukum Islam. Nah, selain itu, perkembangan ekonomi syariah juga menentukan semakin luasnya penerapan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Jadi, kedudukan hukum Islam ini dalam sistem hukum nasional di Indonesia sangat penting dan diakui keberadaannya. Nah, Indonesia memang bukan negara Islam, tetapi negara memberikan ruang bagi pelaksanaan nilai-nilai agama sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang 1945, khususnya pada pasal 29 tentang kebebasan beragama. Nah, oleh karena itu, hukum Islam menjadi salah satu sumber hukum nasional di samping hukum adat dan hukum barat. Nah, hukum Islam di Indonesia berlaku terutama bagi umat Islam di bidang-bidang tertentu seperti tadi perkawinan, waris, zakat, wakaf, atau ekonomi syariah. Nah, pelaksanaannya dilakukan melalui lembaga-lembaga agama yang memiliki kewenangan menyelesaikan perkara-perkara keislaman. Nah, dengan demikian hukum Islam telah menjadi bagian dari hukum positif nasional yang memiliki ketentuan mengikat dan diakui oleh negara. Nah, gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa legislasi hukum Islam merupakan upaya menjadi hukum Islam sebagaimana bagian dari sistem hukum negara melalui peraturan resmi. Dalam sistem hukum nasional di Indonesia, hukum Islam memiliki kedudukan yang kuat dan diakui, terutama dalam mengatur kehidupan umat di Islam di berbagai bidang tertentu. Nah, mungkin cukup penjelasannya sampai sini saja, penjelasan tentang legislasi hukum Islam dan bagaimana kedudukan hukum Islam dalam hukum nasional di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.